Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, tetap semangat belajar geografi dari rumah bersama saya, Muryati ya. Sahabat rumah belajar, tahukah kalian, di masa pandemi seperti sekarang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada dalam zona kuning dan zona merah. Mengapa wilayah kita dikategorikan sebagai zona kuning dan zona merah pandemi? Itu adalah cara kita untuk memahami masalah geografi dengan menggunakan pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Sahabat belajar, mari kita belajar tentang pendekatan geografi dan contoh terapannya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat memahami 3 macam pendekatan geografi. Yang kedua, dapat memberi contoh penerapan 3 pendekatan geografi dalam memecahkan masalah atau gejala atau fenomena geografi. Apa sih itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi adalah cara atau langkah atau metodologi khusus untuk mempelajari atau menganalisa dan memahami bermacam-macam gejala atau fenomena geosfer. Sedangkan fenomena geosfer adalah semua fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik berupa fenomena sosial maupun fenomena alam. Pendekatan geografi meliputi 3 macam, yaitu yang pertama, pendekatan keruangan atau disebut juga dengan pendekatan spasial. Pendekatan keruangan adalah pendekatan yang menggunakan seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang meliputi penyebaran dalam ruang, pola dalam keruangan atau spatial pattern, sistem dalam keruangan atau spatial system, dan proses dalam keruangan atau spasial proses sebagai dasar pengkajian atau analisisnya, berdasarkan sumber dari Profesor Bintarto. Contoh penerapannya, perhatikan gambar berikut. Mengapa permukiman ini bisa banjir? Jika menggunakan pendekatan keruangan, maka fenomena banjir tersebut disebabkan karena daerah tersebut merupakan daerah cekungan. Jadi fokusnya adalah pada daerah cekungan. Kemudian daerah tersebut dipadati oleh permukiman, sehingga ruang terbuka hijau menjadi berkurang dan menyebabkan peresapan air hujan ke dalam tanah menjadi tidak maksimal. Seharusnya, jika berada di daerah cekungan, maka sebelum membangun permukiman tersebut, lahannya harus terlebih dahulu ditinggikan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Apa itu pendekatan ke lingkungan? Pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan geografi yang mengkaji masalah atau gejala atau fenomena geosfer berdasarkan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan abiotiknya, lingkungan biotiknya, serta lingkungan kulturalnya. Ciri dari pendekatan ini adalah adanya hubungan sebab akibat manusia dengan lingkungannya. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa sungai tersebut sering banjir? Jika menggunakan pendekatan ke lingkungan, maka fenomena banjir tersebut lebih disebabkan karena perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan di sungai, sehingga mengakibatkan sungai mengalami pendangkalan dan volume air sungai meluap. Untuk menyelesaikannya dibutuhkan penyadaran terhadap manusia yang tinggal di sekitarnya. Yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau regional kompleks. Pendekatan kewilayahan atau regional kompleks adalah pendekatan yang mengintegrasikan atau memadukan antara pendekatan keruangan dan kelingkungan sekaligus. Pendekatan ini dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang mengkaji masalah geosfer berdasarkan hubungan antar wilayah. Contoh penerapannya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini adalah banjir Jakarta yang sampai meluas ke Tangerang. Mengapa bisa sampai meluas ke Tangerang? Jika menggunakan pendekatan kewilayahan, maka banjir di Jakarta yang sampai meluas disebabkan karena banjir kiriman yang berasal dari wilayah penyangganya yaitu Bogor. Kemudian wilayah banjir tersebut akhirnya meluas sampai ke Depok, Tangerang, dan Bekasi. Maka dalam mengatasinya perlu koordinasi antar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang. Baik, langsung latihan soalnya. Perhatikan. Yang pertama, pendekatan apakah yang sesuai untuk mengkaji masalah kabut asap yang sering terjadi di Kalimantan? Yang kedua, pendekatan apakah yang sesuai untuk mengkaji masalah yang sering terjadi di Aceh, yaitu berupa masalah gempa bumi dan tsunami? Kalau kita pahami, maka kita bisa menjawab pertanyaan dari nomor 1. Nomor 1 lebih tepat menggunakan pendekatan ke lingkungan. Mengapa? Karena masalah kabut ini adalah masalah lingkungan yang penyebabnya adalah perilaku manusia. Maka perlu penyadaran
manusianya untuk tidak membakar hutan. Sedangkan masalah yang kedua, bisa digunakan pendekatan ke ruangan. Penyebabnya adalah wilayah Aceh merupakan perbatasan lempeng Eurasia dan lempeng Hindia Australia, sehingga dari segi keruangannya maka pemukiman di Aceh dan sekitarnya tidak boleh berada di daerah pantai, melainkan harus berada di daerah yang lebih tinggi dari terjadinya gempa bumi dan tsunami. Demikian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.